Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keliling dan luas dari jajar genjang, di mana jajar genjang ini adalah salah satu jenis dari bangun datar segi empat. Kenapa? Karena jika kita perhatikan, misalkan di sini ada sebuah jajar genjang ABCD. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Jajar genjang ini memiliki 4 buah sisi AB, sisi BC, CD, dan DA. Maka karena jumlah sisinya ada 4, jajar genjang termasuk ke dalam bangun datar segi 4, di mana memiliki 4 buah sisi. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari jajar genjang ini. Yang pertama, kita perhatikan sisinya. Sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah sama panjang dan sejajar. Di sini dikatakan yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi yang berhadapannya itu adalah sisi AD dengan sisi BC. Kemudian sisi AB dengan sisi DC. Itu adalah pasangan sisi yang berhadapan, di mana panjang AB dengan panjang DC itu sama. Kemudian panjang AD dan panjang BC juga sama. Itu adalah sifat yang pertama dari bangun datar jajar genjang. Yang kedua, kita perhatikan sudutnya. Sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar, di mana jika di sini dikatakan sudut yang berhadapan sama besar, berarti sudut B itu besarnya sama dengan sudut D, yaitu sudut B sama dengan sudut D, dan yang kedua sudut A sama dengan sudut C. Itu adalah pasangan sudut yang berhadapan, di mana besarnya adalah sama. Jadi jika sudut A besarnya 70 derajat, maka sudut C juga 70 derajat, dan begitupun sudut B dan sudut D. Yang ketiga, jumlah dua sudut yang berdekatan pada jajar genjang adalah 180 derajat.
Jumlah dua sudut yang berdekatan pada jajar genjang adalah 180 derajat. Berarti sudut A dan sudut B jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian sudut B dan sudut C jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Sudut C dan sudut D jumlahnya 180 derajat. Dan sudut A dengan sudut D 180 derajat. Itu jika dilihat dari sudutnya. Kemudian sifat yang terakhir adalah diagonal dari jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Nah, jadi jika kita menarik diagonal DB dan diagonal AC, jadi diagonal itu membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, itulah keempat sifat-sifat dari jajar genjang. Selanjutnya kita masuk ke keliling jajar genjang. Nah, kita akan menentukan berapa sih atau bagaimana sih cara menentukan keliling jajar genjang, dimana telah kita ketahui bahwa keliling itu adalah jumlah panjang semua sisinya. Maka jika kita memiliki jajar genjang di sebelah kiri, jajar genjang ABCD, kelilingnya adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Itulah rumus untuk keliling jajar genjang. Selanjutnya, luas jajar genjang. Misalkan di sini saya punya sebuah jajar genjang dengan alas dan tinggi. Nah, untuk kita menemukan jajar genjang tersebut, di mana kita telah mengetahui rumus luas dari persegi panjang, maka kita rubah jajar genjang ini menjadi sebuah persegi panjang, yaitu dengan cara memotong. Ininya kita bayangkan kita memotong di garis tingginya sehingga kita peroleh gambar seperti ini. Seperti ini ya. Dan sisi atau bagian yang kecil ini kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga gambarnya menjadi seperti ini ya. Nah, maka sekarang gambar di sebelah kanan membentuk sebuah persegi panjang. Karena rumus dari luas persegi panjang adalah panjang dan lebar, namun di sini kita tulis luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Namun karena kita mencari luas jajar genjang, kita ganti menjadi luas jajar genjang. Panjang ini posisinya sama dengan sisi alas pada jajar genjang, maka P-nya kita ganti dengan alas dikali lebarnya itu sama dengan tinggi dari jajar genjang, maka L-nya kita ganti dengan T, sehingga kita peroleh rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Kita masuk ke contoh soal. Di sini pada gambar berikut KLMN adalah jajar genjang
dengan KL 16 cm, LM 10 cm, dan LM 8 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Jawab, kita gambar dulu jejar genjangnya ya. Jejar genjangnya kita gambar. Jejar genjang K, L, M, N. KL panjangnya adalah 16 cm, LM 10 cm, dan LN atau itu di sini ya, maksudnya bukan LN, mungkin tingginya 8 cm. Nah, maka kita peroleh alas sama dengan 16 cm, tinggi 8 cm. Sehingga kita tentukan keliling sama dengan KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK. Nah, kalau dirumus AB, BC, CD, dan DA. Namun karena ini keliling, maka kita sesuaikan rumusnya dengan huruf yang digunakan. Jadi keliling itu intinya adalah menjumlahkan panjang semua sisinya. Sisi KL adalah 16 cm ditambah sisi LM 10 cm ditambah sisi MN, karena berdasarkan sifat dari jejar genjang bahwa sisi yang berhadapan itu adalah sama panjang, maka jika KL 16 cm maka MN adalah 16 cm ditambah NK sejajar atau berhadapan dengan LM, maka panjangnya adalah 10 cm. Sekarang kita jumlahkan 16 cm ditambah 10 cm ditambah 16 cm ditambah 10 cm, hasilnya adalah 52 cm. Kemudian yang B nya kita tentukan luasnya. Luas itu rumusnya adalah alas dikali tinggi. Alasnya adalah 16 cm dikali tingginya 8 cm. Maka kita kalikan 16 cm dikali 8 cm, hasilnya adalah 128 cm pangkat 2. Nah, jadi inilah contoh soal untuk luas dan keliling jejar genjang. Serta tadi kita sudah membahas sifat-sifat dari jejar genjang, keliling dari jejar genjang, dan cara menemukan luas jejar genjang. Yang terakhir contoh soal untuk keliling dan luas jejar genjang. Maka mungkin dicukupkan sekian untuk pembelajaran keliling dan luas jejar genjang. Semoga mudah difahami dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.